Apa sih literasi itu? Di sini saya akan menjelaskan literasi itu apa. Literasi adalah metode analisis untuk menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu zat dalam larutan menggunakan konsep reaksi kimia. Titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah suatu prosedur yang dilakukan saat kita ingin menentukan kemolaran atau konsentrasi suatu asam atau basa dengan menggunakan konsep penetralan asam basa. Alat dan bahan dalam proses titrasi. Yang pertama, titran atau titer. Zat yang digunakan untuk mentitrasi titran disebut juga sebagai titer. Titran ini merupakan larutan standar yang telah diketahui secara pasti konsentrasinya, misalnya asam kuat atau basa kuat. Nah, pada titrasi asam basa, posisi titran terletak pada buret. Yang kedua, buret. Alat laboratorium yang berupa kaca berbentuk silinder dengan bagian bawah mengkerucut. Buret memiliki garis ukur dan sumbatan keran pada bagian bawahnya. Sumbatan keran ini berfungsi untuk menjaga agar cairan yang diisikan ke dalam buret dapat menetes secara presisi sesuai kehendak pelaku eksperimen. Nomor 3, titrasi. Larutan sampel yang akan dianalisis atau ditentukan konsentrasinya. Jadi titrat ini yang nantinya akan kita ubah atau kita hitung konsentrasinya dengan meneteskan sejumlah zat titran ke dalam melalui buret. Pada titrasi asam basa, posisi titrat terletak pada labu Erlenmeyer. Nomor 4, labu Erlenmeyer. Alat laboratorium berupa gelas kaca dengan ujung kepala dan leher yang kecil, kemudian melebar terus hingga bagian bawahnya. Labu Erlenmeyer biasa dipakai untuk menampung bahan kimia yang berbentuk cair. Bagian kepala dan lehernya yang berfungsi untuk mengurangi resiko cairan kimia tumpah atau menyiprat keluar. Nomor 5, indikator kimia. Alat yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu sampel atau titrat telah habis bereaksi. Ketika titrat dengan titran sudah tepat sensor atau habis termakan, maka bisa dibilang bahwa eksperimen tersebut sudah mencapai titik ekuivalen. Ketika telah melampaui titik ekuivalen, maka akan terjadi perubahan warna yang spesifik. Selanjutnya, langkah-langkah proses titran. Yang pertama, titran dilakukan secara perlahan. Titran atau larutan standar diteteskan satu tetes demi satu tetes ke dalam titran atau larutan sampel. Setiap tetesnya harus disertai dengan pengocokan agar reaksi dapat terjadi secara optimal dan merata. Hati-hati saat mengocok ya, jangan sampai tumpah atau menyiprat. Proses penetesan ini dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah titik di mana titran dengan titran tetap bereaksi atau habis bereaksi. Pada titran ditambahkan 1-2 tetes indikator kimia. Indikator kimia ini berfungsi untuk mengetahui kapan suatu sampel atau titrat telah habis tersinggung, sehingga ketika telah melampaui titik ekuivalen akan terjadi perubahan warna yang spesifik. Jika warna berubah, proses titran dapat dihentikan dengan mematikan sumbatan keran pada buret. Rumus dari titrasi asam basa yaitu konsentrasi asam atau yang biasa disebut dengan molar dikali dengan volume asam dikali dengan valensi asam atau koefisien disosiasi dari H+, sama dengan konsentrasi basa dikali dengan volume basa dikali dengan koefisien disosiasi dari OH-. Sebanyak 20 ml sampel mengandung NaOH dititrasi dengan HCl sebanyak 0,1. Volume titran yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekuivalen yaitu sebanyak 18 ml. Berapakah konsentrasi NaOH dalam sampel tersebut? Jadi di sini menggunakan molar dari HCl dikali dengan volume HCl sama dengan
molar dari NaOH dikali volume NaOH. Dan hasilnya 0,09 molar. Yang kedua ada pH larutan yang dibuat dari 0,001 mol KOH dalam 10 liter air adalah. Jadi di sini menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan B dikali molaritas B. Sehingga menghasilkan min log 10 pangkat min 4. Jadi pH dari soal tersebut adalah 14 dikurangi 4. Jadi di sini jawabannya 10. C. Yang ketiga ada pH larutan basa lemah valensi 1 sama dengan 10. Maka konsentrasi ion OH- dalam larutan adalah. Jadi di sini tinggal dijumlahkan aja sehingga mendapatkan nilai konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4. 4 ada 0,49 gram asam sulfat terlarut dalam 500 ml larutan, maka pH-nya sebesar. Jadi di sini menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali molar A, yang menghasilkan pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 2.